Ya, Indra Bola, ketemu lagi bersama saya Aziz, dan hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Munafri, yaitu CEO PSM Makassar, di mana kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai ditundanya partai final leg kedua Piala Indonesia antara PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta yang belum lama ini tadi akhirnya ditunda ataupun sampai batas waktu yang belum ditentukan. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Munafri yang sebenarnya seperti apa yang terjadi dan sampai bisa keluar keputusan harus ditunda pertandingan final kedua ini. Pak, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar? Pak, sedikit saya ingin bertanya sebenarnya dari awal kemarin sudah sempat terjadi insiden kan Bapak juga tahu mungkin, dan sampai ditunda sebenarnya ceritanya seperti apa Pak? Jadi insiden itu terjadi setelah official training yang dilakukan oleh tim Persija di stadion. Mereka mau pulang ke hotel. Setelah itu di depan itu masih banyak massa atau masih banyak supporter yang mencari tiket. Nah, itu bersamaan ada yang kecewa dan apalah. Nah, di dalam situ ya mungkin ada yang menganggap kecewaannya akhirnya bus menjadi sasarannya. Yang kita juga sangat menyayangkan hal seperti itu terjadi. Nah, setelah itu ya kami pikir semuanya berjalan, kami kawal, kami meminta bantuan dari pihak keamanan untuk mengantar ini sampai ke hotel dengan baik. Setelah itu saya ikut kongres di Jakarta tadi malam. Setelah ikut kongres, saya dengar bahwa akan ada pertandingan tunda. Saya menghadaplah kepada sekjen, pelaksana ketua dan beberapa eksekutif komite yang ada. Saya menanyakan, Pak, ini akan macam-macam alasan saya supaya, maksudnya begini, kalau ini ditunda begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, pengembalian tiket, persiapan tim, lapangan dan sebagainya. Akhirnya oke, kita akan meeting darurat untuk melihat kondisi itu. Nah, setelah itu saya pulang ya karena alasannya keamanan. Akhirnya saya mencoba berkoordinasi kembali dengan pihak pengamanan. Nah, pagi-pagi saya menghadap Wakapolda bersama Kapolrestabes dan seluruh jajarannya untuk memperlihatkan skema pengamanan. Dan skema pengamanan ini sangat luar biasa, sangat berlapis, mulai semua pintu, semua barikade terjaga dengan. Saya pikir, saya sih melihat ini sesuatu yang menurut saya di dalam selama saya memimpin PSM, inilah pola pengamanan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ini sangat luar biasa ini. Ya udah, akhirnya setelah itu kami datang bersama Kapolresta, bersama dengan Karops, ketemu dengan manajemen Persija untuk membicarakan apakah ini kita bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Dalam pertemuan itu akhirnya manajemen Persija menyatakan bahwa mereka minta maaf tidak bisa melanjutkan itu karena ada beberapa alasan keamanan dan kenyamanan pemain dan tidak kondusif pada saat mereka akan bertanding. Manajemennya juga menyatakan bahwa pemain-pemainnya ini kurang bukan kurang mood sih sebenarnya, tapi kurang siap ya gitu ya. Nah, setelah itu kita menunggu, datanglah Ibu Sekjen dan menyatakan bahwa pertandingan ini memang harus ditunda dengan kondisi-kondisi yang sudah diceritakan. Saya bilang ya apa tidak bisa dibijaksanain lagi nih? Kalau umpamanya memang nggak bisa dibijaksanain, ya udah, ini harus ditunda dan saya berharap tidak ditunda dan pindah. Kalau bisa ditunda dan di Makassar kayak gitu. Karena memang ada pilihannya gitu ya Pak? Iya, kalau umpamanya ditunda dan pindah, ini kan menjadi tidak fair lah. Kita udah main di leg pertama, terus kita harus main di kandangnya lawan.
di kandang kita, terus itu tertunda. Nah sekarang ditentukan aja waktunya kapan kita akan berkoordinasi, biarkanlah pihak PSSI atau siapapun yang dipercaya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan. Menurut saya ya kita akan berkoordinasi karena seluruh struktur pengamanan kan sudah ada yang atur, sudah ada sistem yang dibangun. Nah sehingga menurut saya mereka mungkin jauh lebih mengerti daripada kita bagaimana struktur keamanan yang ada, seperti apa isu-isu yang ada di dalam pertandingan itu. Nah saya sangat berharap yang pertama, insiden-insiden yang terjadi pasca game ataupun sebelum game terhadap pelemparan, penghinaan, rasisme dan sebagainya, ini harus memang kita jauhkan dari sepak bola. Nggak boleh bercampur baur. Sepak bola ini adalah ajang pemersatu, perekat bangsa ini. Bagaimana kita bisa mengenal teman-teman yang ada di Sleman kalau tidak melalui sepak bola? Salah satunya melalui sepak bola. Bagaimana kita bisa bergaul anak-anak Makassar mengenal teman-teman yang ada di Padang? Ini bisa dilakukan lewat sepak bola dan masif. Nah inilah yang saya ingin sampaikan. Terus yang kedua, dengan adanya penundaan ini, tolong kita cermati baik-baik apa hal-hal yang bisa ditimbulkan dari penundaan ini. Ada kekecewaan tentu, ada kerugian material tentu, dan semua ini harus menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Jangan sekali-sekali lagi bahwa hal-hal ini tertunda, kecuali kalau dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Secara materi pasti persiapan kita kan ada persiapan, ada panitia pelaksana, ada persiapan stadion, ada persiapan tim dan sebagainya, ada pengembalian dari penjualan tiket dan sebagainya. Nah ini ya saya pikir ya standar lah. Pasti kerugian material ya akan, tapi yang paling penting adalah kerugian imaterial, di mana kekecewaan ini muncul karena orang sudah ada di stadion, orang sudah merespon ini dengan nuansa yang sangat wah ini hype. Iya, karena nggak pernah ada Piala Indonesia ada di stadion kita, dan ini baru sekali-sekalinya terus tiba-tiba seperti ini kan. Ada pesan untuk supporter? Ya saya untuk semuanya tentu kekecewaan ini tidak bisa kita tutupin. Tetapi kekecewaan ini juga atau kejadian ini harus menjadi contoh buat semuanya. Tolong kalau ada oknum yang melakukan itu pada saat kejadian ada yang ada di situ, tangkap aja langsung. Udah diselesaikan di situ, terus diserahkan ke pihak yang berwajib, karena kita juga tidak tahu apakah ini memang supporter atau oknum supporter itu siapa, seperti itu. Nah sehingga seluruh di dalam keramaian harus saling menjaga, si A melihat si B melihat si C dan sebagainya. Karena kalau tidak ada saling menjaga, semuanya kan petugas keamanan juga mungkin pada saat itu terbatas karena cuman menganggap bahwa ini adalah latihan official training yang selalu terjadi di setiap tim yang datang. Nah makanya saya bilang harus ada partisipasi, peran aktif dari para teman-teman pencinta PSM. Kan logikanya simpel. Kalau memang mereka pencinta PSM, dia tahu kalau dia melakukan itu kesalahan besar yang akan berakibat fatal kepada timnya. Nah sehingga saya meragukan bahwa apakah itu supporter atau bukan. Kayak begitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya, makasih. Ya. Itulah tadi sedikit bincang saya dengan Pak Munafri selaku CEO PSM Makassar. Pada intinya PSM meminta laga tunda tetap akan digelar di Makassar dan PSM akan siap melaksanakan ya Pak ya. Oke, kalau gitu sekian dulu laporan saya Aziz Arya dan juga Rahmat Subekti dari Makassar.